loro telu nang pasar beli banana. Gundul Sumawa mau kemana? Wah, si Malih. Dari mana Malih? Kayaknya warna-warni manis-manis gitu ya, Dul. Enak. Lur, aku lagi sama Suwa yang kata orang mirip banget kayak aku. Iya toh Lur? Suwa ngajak aku cari buah trembesi Lur. Buat apa coba Lur? Lagi pula pohon trembesi kan gede-gede. Andre. Wah, ngaget-ngageti ae. Siji loro telu nang pasar beli banana. Gundul Sumawa mau kemana? Aduh, mau panen buah trembesi. Benar. 1, 2, panen trembesi. Gundul Suwa, aku permisi. Andre. Aduh, ngaget-ngagetin. Akhirnya nemu juga pohon trembesi yang gak terlalu besar. Kalau ini sih bisa kita panjat. Hei Suwa, naik. Oh, rasut bae. Loh, Suwa kan Sweet. adik. Yo. Hei Suwa ngisor. Tapi inget, aku naik, Suwa juga harus naik ya. Tinggi juga ternyata Lur. Suwa harus dibantu nih. Tinggi pohon trembesi bisa mencapai 30 meter loh Lur. Dan itu cuma butuh waktu 10 tahun masa tanam. Pohon ini sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, di daerah subtropis dan tropis. Namun karena pohon ini cukup baik beradaptasi, jadinya dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Nah, untuk petik buahnya emang agak susah Lur. Karena buah trembesi tumbuhnya di ujung dahan. Jadi aku harus pakai gantar deh. Selain buahnya dapat dikonsumsi, kayu trembesi banyak digunakan sebagai bahan furniture karena kuat Lur. Suah, cukup belum? Cukup wis, akeh Kak. Udah banyak? Oh. Ya. Anginnya gede. Wah, Ya? itu Meli bawa baskom, bisa kita pinjam? Oke. Meli, Sayang, sini. Gundul. Lagi ngapa lagi? Nah, ini lagi panen buah trembesi. Mau kemana? Gak nandi-nandi? Oh, bawa baskom, boleh nggak pinjam buat tempat trembesi? Boleh. Bener kan? Trembesi gaya apa? Mau buat masakan. Trembesi. Iya. Meli, mau bantu nggak? Iya. Kiwas kabeh apa durung? Durung. Belum. Masih. Yowes, ayo tak bantuin. Bener ya. Untung ada Meli yang bawa baskom. Ini bentuk buahnya bisa mencapai 30 cm. Buah yang sudah matang berwarna coklat kehitaman. Mirip-mirip pete lah bentuknya. Wah, Ya. ndi wemu? Ki, oke. Mau ngiki? Wemu ndi Gundul? Udah habis, udah dicari-cari nggak ada. Suah, udah habis yuk pulang yuk. Oke. Meli, bantu masak ya. Ayo, Nah, bener kan? Meli baik hati. ayo. Kita kupas dulu yuk buah trembesinya. Hanya trembesi kayak ngene ta ternyata. Wah, belum pernah lihat toh. Burung. Iki kate digaya apa to, Ndul? Wah, enak digaya apa ya, Pak ya? Masak roti, Pak. Gawe roti kue berarti. Oh, dadi engko iki trembesine Oh. dadi toppinge kacang-kacangnya lho, Pak. Oh. Iki roti apa? maksudnya isen. Oh. Oh, ya. Bener. Ayo kukus. Wah, bener.
Ini boleh kukus, topping terbesi. Oke. Bener. Lek ngono tak siapno bahane dhisik ya. Oh, ya Mel. Harus keluarkan dulu bijinya nih Lur. Cuma memang agak keras. Jadinya harus diketok pakai batu. Selain itu lengket juga Lur. Nah, ini dia biji trembesinya. Berwarna kemerahan. Dalam satu buah utuh bisa terdapat 25 biji. Sambil aku dan Sua keluarkan biji trembesi, kita lihat Meli buat adonan bolu kukusnya yuk. Bahan-bahannya gampang kok Lur. Ada telur, gula pasir, tepung terigu, pengembang kue, kental manis, vanili, dan garam. Pertama, masukkan garam, vanili, telur, dan pengembang. Lalu kocok hingga mengembang dan warnanya berubah menjadi pucat. Sambil menunggu mengembang, aku dan Sua bakal sangrai biji trembesinya. Dengan disangrai, cangkang biji akan lebih mudah dikupas. Aduk supaya tidak gosong ya. Biar gampang, aku pakai ulekan aja deh Lur. Mumpung masih panas, bijinya jadi lebih mudah dihancurkan. Jadi mirip kuaci ya Lur. Biji trembesi ini banyak khasiatnya loh Lur. Kandungan alkaloid pada biji trembesi memiliki sifat antibakteri, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Lalu antibakteri yang terkandung di trembesi ini bisa untuk mengobati flu. Trembesi juga bagus untuk melancarkan pencernaan loh. Ulek biji trembesinya jangan sampai terlalu halus, supaya nanti tekstur krenyesnya masih ada. Selanjutnya tambahkan kental manis. Pak, mulai lengket Pak? Benar. Nah, Mel, ini Mel. Udah, nanti tinggal ini jadiin toppingnya roti kukusnya. Oke. Iya. Ada bisa yang bantu lagi nggak Mel? Terus nggak usah, tak tandangane dhewe ae. Yuk, kita main dulu yuk. Boleh. Tapi dolannya aja dodol ya. Oh iya. Kok Rene mangan bareng-bareng? Betul. Adonan sudah mengembang. Langsung tambahkan tepung terigu secukupnya ya. Mel, jangan lupa dikasih pasta makanan ya, supaya bolunya jadi cantik. Warna kuning kayaknya cantik nih Mel. Sebelum dikukus, dimasukkan dulu ke dalam cetakannya yo. Ngelihatnya aja udah enak banget yo. Bikin ngiler. Udah semua, tinggal kita kukus deh Lur. Lamanya sekitar 15 menit. Dan ini dia hasilnya Lur. Bolu kukus trembesi ala Sua dan si Gundul. Cantik toh Lur, mengembang dengan sempurna. Dan rasanya dijamin yummy. Ayo kita cicipin kue bolu kukus trembesinya. Bolunya lembut banget ini. Dan ada krenyes-krenyesnya dari biji trembesinya. Jadi makin nikmat. Manisnya pas, gak bikin nek kalau makan banyak. Ayo Sua, habisin. Kan kamu yang kepingin ini toh. Wah, Dre, telat Dre. Habis. Lagi awan ketinggalan bis. Kok gorong mangan, kok wis habis. Cacingan Andre cacing. Kasihan. Kasihan.
Kasian. Kasian. Kayaknya warna-warni manis-manis gitu ya, Dul. Enak. Suwa, kemauanmu kan udah aku turutin. Nah, sekarang giliran aku dong. Di Kediri, Jawa Timur, pas banget lagi musim berbuahnya jambu mete. Udah lama aku nggak makan jambu mete. La 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 la. Ulo! Ulo! Ora enek wong iki piye? Tolong! Ulo! Tolong! Wah! Cek. Oh, kok ada yang tolong? Apa ini, Pak? Ya. Wah, ada bahaya nih. Gundul Suwa akan langsung menolong. Kenapa? Walah, ternyata ada ular king cobra, Lur. Suwa, ayo kita amankan. Ular berbisa terpanjang di dunia ini memang suka areal bersemak, lahan-lahan pertanian, hutan, juga pekarangan rumah warga. Tenang ya Soleh, jangan turun dulu ya, berbahaya ini. Saat merasa terancam, king cobra dapat mengangkat hingga sepertiga dari tubuhnya. Turun nggak apa-apa. Wah, Oke. tolong ini lepas yang jauh-jauh dari pemukiman Ya. Karena ini king cobra ini bahaya banget. Yo. Teman-teman, ini ular ini adalah ular king cobra. Dia ular yang sangat-sangat mematikan. Jangan ditiru ya. Ini kita berani pegang karena kita ahlinya. Soleh, untung ada aku dan Suwa. Kalau enggak, kamu bisa nginep di pohon. Ayo turun. Ayo, Wah. Oke. Ayo, Wah. Udah lah, aman lah. Mau Dul. Go lunga sik, go lunga. Ayo toh turun toh. Dang to Dul, tulung Dul, aku wedi Dul. Tiga loh ini. Ayo, ayo, enteni Dul. Enteni. Tiga loh ini. Enteni sik kene. Medune piye iki, Dul? Tulungin Dul. Piye iki, Dul? Aduh. Ayo, yuk. Coba. Ayo. Coba. Iki. Ayo. Apa iki lah? Piye to lah? Waduh, malah jatuh beneran. Soleh. Iki lho, Pak. Saleh gak gelem mudhun ket mau. Ulone ndi ulone? Wes aman. Aman. Lah, ngapain sih naik pohon ini? Kelak, nggo seger-segeran. Heeh, golek Ini pohon, jambu Dul. ini kebone jambu Boleh bapakku. Wah. Minta boleh kali ya lah. Boleh apa sih? Tok coba. Bener. Ya lah. Ayo manjat. Aku wis kapok. Gah, aku kapok dolan ning kebon. Karena udah dikasih izin, kita ambil yuk jambu monyetnya, Wah. Lur, tahu nggak kenapa buah ini dinamakan jambu monyet? Karena buah ini tergantung di pohon seperti monyet. Iya, Bundul soal lagi ngopo kuwi? Lagi seger-seger. Lagi cari jambu monyet. Ojo dipeti itu. Ayo dimasak. Wah, Suwa. Oke, ya. Masak, Suwa. Yo. Yuk, Pak, yuk. Dibangi. Yo, panen. Ternyata jambu mete ini nggak satu keluarga dengan buah jambu air, malah berkerabat dekat dengan mangga. Bagian daging buah dari jambu mete adalah yang seperti kacang ini, Lur. Sedangkan yang berwarna merah, hijau, kuning ini
adalah pembesaran tangkai buah atau disebut juga buah semu. Baru tahu toh? Wadahnya udah penuh nih. Yuk kita masak jadi makanan enak. Sebelum diolah, kita pisahkan buah mete dengan buah semunya yuk Lur. Gundul soa, petilono sik ya, tak Ya, nyiapin bahan. Ya. Gue masak senak yo, Mel. Cara pisahinnya gampang kok. Tinggal putar bagian metenya dan langsung ditarik. Kalau aku bagian potong buah semua aja deh. Ingat ya Lur, mete mentah ini mengandung getah yang beracun. Kalau termakan, kulit kita bisa gatal-gatal dan timbul ruam. Jadi jambu mete ini harus diproses dulu sebelum bisa diolah. Wah, si Malih. Dari mana Malih? Dari kebun, Dul. Lagi Oh. apa? Ini lagi mau ngolah jambu mete. Alah, jambu kono pakai diolah-olah. Be, jambu mete ini kalau diolah enak. Mosok. Bisa buat Iya. makanan nanti. Arep diolah apa? Iki mau diolah jadi bakso. Itu sama biji-bijinya diolah. Enggak Malih. Oh, ini orang Bijinya nggak kanggo. kita olah, tapi ini lagi kita kumpulin. Kalau dijual lumayan, sekilo 70.000. 70.000. Iya. Buat aku aja. Swah, Cuman segini boleh kok. nggak? Lah wong ora kanggo, ora apa-apa, ora apa-apa, kanggo. Ya, boleh Malih. Gak apa, benana. Wis. Sini, Dul. Soa, Ya, malih sih. ya. Malih. Kalau ada yang bisa dijual, responnya pasti cepet. Proses pembuatan kacang mete yang panjanglah yang membuat harganya mahal banget. Swa, udah selesai nih. Langsung aku cuci jambunya. Untuk menghilangkan getah pada jambu mete ini Lur, caranya cukup mudah. Cukup cuci pakai air garam. Aduh, waduh, kacamata baruku jatuh. Isa, sombong kacamata baru. Bagus kan? Sombong kacamata baru. Udah 6 kali ganti tahun ini. Boros. Gundul soal lagi apa sih? Ini lagi bikin mau masak makanan. jambu monyet. Jambu monyet tuh. Monyetnya kenceng banget. Iya, jambu mete apa jambu monyet? Kayaknya warna-warni manis-manis gitu yang dulu. Enak. Enak. Nih coba Isa. Cobaan. Coba Isa. Udah bisa dimakan pas Bisa. Bisa makan. Isa. Asin, asam. Orang barusan diremet-remet pakai garam. Ada asin-asinnya, asam-asamnya lengkap banget. Iyalah. Gundul soal jahat. Rasain. Awas deh, bilangin Pak El. Isa. Gundul, Soa, lihat Den Isal enggak? Den Isal! Aduh, Isal dan Vikas ini ada-ada aja ya Lur. Nah, setelah diremas, langsung peras jambunya supaya menjaga nggak ada getah yang ikut termasak. Suah, ayo kita masak. Oke, siap. Waktunya ngerebus jambu mete nih Suah. Bisa sambil disuwir-suwir ya jambunya. Tuh, lihat Lur, teksturnya mirip seperti suwiran daging ayam toh. Masakan yang kita buat hari ini adalah jangan tewel alias sayur tewel, masakan khas dari Jawa Timur. Bahan-bahannya udah komplit nih Lur. Untuk bumbu uleknya terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah.
Nah, Mel, Halo. udah siap mau masak? Sudah, ayo kena dewangi. Wah, tolong pas ke Pak. Kalau masaknya bareng kan jadi lebih cepet lur. Jambunya bakal diolah jadi bakso nih lur. Caranya campur suiran daging jambu dengan tepung tapioka. Aduk merata. Jangan lupa tambahkan telur. Beri sedikit garam, gula, dan ketumbar bubuk. Aduk lagi hingga tercampur. Aduk adonan sampai menjadi kalis ya lur. Bundul, soalnya aku tak masak iki dhisik ya. Oh ya. Santene wis mari ta durung. Oh wes. Adonan juga sudah kalis nih Suwa. Tinggal kita kasih pasta makanan yo. Lanjut bentuk bulat-bulat. Melani sudah mulai matangkan bumbunya tuh. Tumis hingga harum yo. Setelah harum, tambahkan daun jeruk dan daun salam. Langsung aroma wanginya menusuk-nusuk hidungku lur. Lanjut tuang santannya. Sedap banget iki lur. Mel, nih adonan baksonya udah jadi. Tinggal dimasukin ke kuahnya. Ya, ben warnanya matang. apik-apik ya. Udah, tak tinggal dulu ya Mel ya. Ya. Langsung rebus bakso jambunya aja lur. Tunggu sampai kuahnya mendidih. Kalau sudah mau matang, barulah masukkan nangka mudanya. Iki wis pasti enak banget. Kita persembahkan jangan tewel jambu monyet. Tampilannya sangat menggiurkan sekali. Ayo kita cicipin, panggil teman-teman yang lain. Nggak enak, asem. Coba dulu Beda ini sama. Cie, Isa ngambek habis aku kerjain tadi. Kalau yang ini beneran enak kok Isa. Nih. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Maaf yo Isal, kami cuma bercanda. Yang penting enak toh makannya. Pedes, gurih, sedikit manis. Komplit banget rasanya. Aroma khas pada jambu monyetnya pun masih terasa. Enak banget. Ayo, sering-sering ya kita masak dan makan rame-rame begini. Jos gandos. Sore lur. Tenang. Aku bawa linggis bukan buat tawuran kok. Gak boleh itu tawuran, meresahkan masyarakat. Aku kan cita damai orangnya. Lokasiku kali ini berada di Desa Kasreman, Kabupaten Ngawi lur. Hari ini aku ada janji untuk membantu membuat tungku. Desa Kasreman memang dikenal sebagai sentra pembuatan tungku pawon. Keahlian yang dimiliki para pengrajin ternyata diwariskan secara turun-temurun lur. Uniknya, tungkunya dibuat di dalam gua lur. Ya Pak, udah mulai belum Pak? Sudah. Yuk. Sebelum masuk ke dalam gua, mending lepas sepatu dulu yo lur. Soalnya pasti becek, penuh lumpur, malah susah jalane. Lur,
Ini nggak main-main loh. Kita masuk ke dalam perut bumi dengan kedalaman kira-kira 15 meter lur. Iki taruhane nyawa lur. Sewaktu-waktu gempa atau tanah longsor bisa terkubur di sini lur. Linggis di sini berfungsi untuk menahan tanah yang sudah sesuai dengan cetakan tungkunya. Tanah yang digunakan adalah jenis tanah lempung yang terbentuk dari proses pelapukan batuan. Makanya memang harus masuk ke dalam perut bumi untuk mengambil sekaligus mencetaknya. Supaya lebih presisi, aku minta cetakannya yo. Pak, cetakannya Pak. Nah, kalau begini kan pas sesuai standar. Emang sih lur, di bawah sini adem, tapi oksigennya terbatas lur. Nah, untuk mengangkatnya perlu dipacul perlahan-lahan seperti ini. Jika bawahnya sudah mulai terbuka, barulah memakai kayu sambil dipukul perlahan-lahan hingga balok tanah lempung ini bisa terangkat. Dalam sehari, kira-kira satu pekerja dapat menghasilkan sampai 10 tungku lur. Ini beneran berat lur. Satu balok tungku ini beratnya mencapai 50 kg. Apalagi ditambah adanya genangan air, makin sulit lur. Waduh, bener toh jeblos. Gak kelihatan soalnya lur. Basah kuyup wes jadine. Wah, aku mesti tarik napas dulu iki. Bener-bener terkuras lur tenagane. Tungku atau pawon yang sudah diukir pun akan langsung diangkat ke atas untuk lanjut dibakar. Dul, pawonnya bakar ke atas Dul. Oh iya Pak, ya Pak. Para pekerja ini luar biasa lur. Karena sudah terbiasa, kuat-kuat semua. Salut aku lur. Tuh lihat lur, badanku sampai berasa begini. Tapi aku masih semangat kok. Gak mau kalah dengan bapak-bapak di sini. Akhirnya lur, bernapas lega juga. Sudah keluar dari dalam gua. Melelahkan tapi asik lur. Setelah keluar, maka tungku-tungku ini akan langsung dibakar untuk proses pengeringannya. Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, ini dimasukin. Oh iya Pak. Ya, mau dibakar. Masukkan daun dan kayu ke dalam tungku yang sudah disusun supaya pembakarannya merata ke semua bagian tungku lur. Panas dari bawah ini akan langsung naik ke atas untuk mengeringkan 4 buah tungku. Dul, mandi dulu sana. Bawa satu nanti diantarkan Mbak Dona. Oh iya Pak, iya Pak. Proses pembakaran ini membutuhkan waktu cukup lama lur. Sampai benar-benar kering agar tungkunya dapat kuat, ringan, dan tahan lama. Sebelum aku antar tungku pawonnya, tak bersih-bersih dulu yo, biar segeran. Aku udah ganteng lagi toh. Yuk, kita antar pawonnya.
disuruh ngantor anu Mbak, tunggu Mbak. Oh iya Ndul, do kok kono ya. Masak apa nih Mbak? Masak enak pokoknya. Tak bantu boleh nggak Mbak? Oh ya kene ewangi aku. Tapi nanti aku dikasih ya Mbak ya. Siap, kene ndang ewangi ayo do kok kono dhisik. Ya Mbak. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Iki onceki waloe. Oh iya Mbak. Kalau kuliah dari bumbunya, komplit banget ya. Mbak Dona bertugas menyuir-nyuir jamur terlebih dahulu. Sedangkan aku dimintai tolong untuk memotong labu kuning. Labu kuning atau bisa juga disebut walo, asalnya dari benua Amerika lur. Dibawa oleh penjajah ke Indonesia pada abad 19. Tak potong besar-besar aja lur, biar enak makannya. Jamur selesai. Sekarang tinggal haluskan dahulu bumbu karinya. Kemiri yang pertama kita haluskan, lalu bawang merah, bawang putih, dan garam. Setelah halus, masukkan kunyit serta cabai rawit. Kari memang kaya bumbu lur. Jadi jangan kaget kalau hari ini bumbu yang dipakai banyak banget. Jinten, pala, dan jahenya jangan ketinggalan yo. Biar cita rasanya makin tajam. Warnanya sudah menggiurkan toh. Pekat banget. Rasanya pasti enak. Sekarang tinggal kita masak di dapur. Tungku baru pasti makanannya makin enak iki. Pertama kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah tumisan wangi, tambahkan air secukupnya. Aduk sampai rata. Masukkan serai, daun salam, daun pandan, dan labu kuning. Untuk jamur, kita siram dulu yo dengan air panas supaya kotoran yang menempel hilang dan tekstur jamur menjadi sedikit lembek. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan petai cinanya. Kalau sudah mendidih, baru masukkan jamur dan telur puyuhnya. Piye lur tampilannya? Apalagi mangkuknya pakai labu kuning berukuran besar. Jadi nih labu karinya makin cantik. Aroma karinya gak nahan banget lur. Tinggal ditambahi irisan cabai untuk mempercantik tampilan. Yuk makan. Aku duluan ya mbak. Habis kerja keras lapar banget Wah, rasanya ajib banget iki lur. Kuah karinya gurih dan penuh rempah. Badan jadinya anget. Apalagi labunya empuk saat dimakan. Pakai nasi putih cocok banget. Aku nambah ya mbak. Lumayan juga hasil mancing hari ini. Hasil laut di Pangandaran lumayan melimpah. Gak heran kalau banyak olahan khasnya. Salah satu yang populer jadi oleh-oleh ikan asin jambal roti. Ikan manyung yang aku bawa ini akan dijadikan ikan asin jambal roti. Mang, ikan taruh mana Mang? Abruk ke sini. Oh ya Mang. Terus, tolong
itu potong kepala yang buat super. Ya. Ikan manyung tidak hanya dimanfaatkan daging ikannya. Gelembung ikan manyung juga bisa dimanfaatkan loh. Katanya sih bisa dipakai juga sebagai bahan benang operasi. Keren juga yo. Hampir setiap hari, Pak Sariman dan karyawannya membuat persediaan ikan asin. Sebenarnya, banyak jenis ikan yang diasinkan, tapi favoritnya tetap ikan manyung atau jambal roti, karena dagingnya tebal. Ternyata, ada 2 jenis pengasinan ikan loh. Bisa dengan penggaraman yang direndam dan langsung jemur. Ada juga asin super seperti yang mau aku buat. Dul, itu buat jambal supernya kesini. Oh, iya Pak. Dul, itu yang apa? Yang kering tinggal dipak aja diangkat. Oh, iya Pak. Ikan manyung yang sudah bersih diberi garam mulai dari dalam rongga tubuh sampai ke seluruh permukaan. Penggaraman biasanya dilakukan selama 2 hari ya. Setelah hari ketiga, ikan dibelah dan dijemur sampai kering. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Kalau sehari belum kering, harus disimpan di lemari pendingin. Besoknya bisa lanjut dijemur lagi. Jadi, kondisi ikan masih tetap bagus dan aman. Ikan yang sudah kering juga tetap disimpan dalam lemari pendingin. Jadi, kualitasnya tetap terjaga. Bu, ini Bu. Oh, ya. simpan. Ya, terima kasih, Dul. Sebentar, Dul. Dul, ini buat si Neng bikin kue ya. Oh, kasih sini. Iya. Oh, ya deh. Jambal roti paling enak ditumis dengan cabai hijau. Itu bisa membuat aku menghabiskan 2 piring nasi. Tapi Teh Furi mau bikin beda. Jambal roti akan dijadikan kue talam. Wih, sepertinya menarik. Cara membuatnya sederhana. Hanya membuat adonan dari tepung beras, tapioka, dan santan hangat. Yang encer yo. Tenang saja, nanti jadi padat setelah dikukus. Oh iya, bumbu untuk jambal roti harus disiapkan juga. Pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, jahe, gula, dan garam. Teh, ini teh jambalnya, katanya mau dibuat kue. Oh iya ya, tinggal disuir-suir aja ikannya. Disuir-suir? Ya. Oh iya ya. Nih Mas, nih bumbunya udah siap. Oh ditumis juga? Iya, ini ditumis. Oh iya iya iya. Tinggal menuang adonan talam ke cetakan mangkok yo. Tapi kalau punya cetakan lain juga bisa, bebas-bebas aja kok. Yang dipakai hanya dagingnya saja ya. Langsung ditumbuk sampai halus. Jadi saat ditumis, bumbunya bisa mudah tercampur. Ada yang tahu kenapa disebut kue talam? Setauku sih, talam jadi sebutan wadah untuk mematangkan adonan.
Talam tidak hanya populer di Jawa Barat loh, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah. Wangi bumbunya sudah bikin ngiler, membayangkan kelezatan talam. Sekarang giliran jambar roti dimasukkan ya. Tambahkan daun jeruk untuk mengurai bau amis jambar rotinya. Udah, Dul? Udah, Teh. Biar aku lanjutin aja. Tinggal mengukus selama 20 menit. Setelah padat, tambahkan tumisan jambar roti. Talam, kue khas Betawi, sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Kue ini dipengaruhi kebudayaan Tionghoa dan Eropa. Teksturnya kenyal dan agak lengket. Ayo leren sih, icip kue talam jambar roti dulu. Yuk, dimakan yuk, yuk. Wah, pas tenan iki. Cita rasa asin dan pedas bikin nambah terus.